Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Matius 7 ayat 1-11 dengan tema Setiap orang yang meminta akan menerima. Sahabatku, kitab Matius merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Penulis kitab ini diyakini adalah Matius sendiri, salah seorang dari 12 murid Yesus Kristus. Matius juga dikenal dengan nama Levi sebelum ia menjadi murid Yesus. Kitab Matius ditulis sekitar tahun 70-100 Masehi. Pesan yang disampaikan dalam kitab Matius mencakup banyak hal. Namun inti pesannya adalah tentang kehidupan, ajaran, dan karya Yesus Kristus. Kitab ini menekankan pengajaran moral, keadilan, kasih, dan pengampunan. Matius juga menyoroti pentingnya iman, doa, dan hubungan pribadi dengan Allah. Selain itu, kitab ini juga menekankan pentingnya mempraktekkan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak para pembaca untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ayat 1. Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Tafsir. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain, karena kita juga akan dihakimi dengan ukuran yang sama. Ini menekankan pentingnya belas kasihan dan pengampunan dalam hubungan antar manusia. Ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tafsir. Ayat ini menegaskan bahwa perlakuan kita terhadap orang lain akan kembali kepada kita. Jika kita memperlakukan orang dengan belas kasihan dan pengampunan, maka kita juga akan menerima perlakuan yang sama. Ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Tafsir. Ayat ini mengajarkan pentingnya untuk tidak hanya melihat kesalahan orang lain, tetapi juga memperbaiki diri sendiri. Sebelum menghakimi orang lain, kita harus memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada dalam diri kita sendiri. Ayat 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Tafsir. Ayat ini menyoroti hipokrisi, ketika seseorang mencoba memperbaiki orang lain tanpa memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Sebelum membantu orang lain, kita harus memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tafsir. Ayat ini menekankan pentingnya introspeksi dan perbaikan diri sebelum mencoba membantu orang lain. Dengan memperbaiki diri sendiri, kita akan lebih efektif dalam membantu orang lain. Ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Tafsir. Ayat ini mengingatkan kita untuk bijaksana dalam memberikan nasihat dan bantuan. Kita harus memahami siapa yang pantas menerima bantuan dan siapa yang tidak, agar upaya kita tidak sia-sia dan malah berbalik merugikan. Ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tafsir. Ayat ini menegaskan janji bahwa setiap orang yang meminta dengan sungguh-sungguh akan menerima apa yang dimintanya. Ini mengajarkan pentingnya ketekunan dan keyakinan dalam berdoa dan mencari pertolongan. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Tafsir. Ayat ini menguatkan keyakinan bahwa Allah akan memperhatikan doa dan usaha kita. Jika kita mencari dengan sungguh-sungguh dan tekun, maka kita akan mendapat jawaban dan bantuan darinya. Ayat 9-10. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Tafsir. Ayat ini menegaskan bahwa Allah, sebagai Bapa yang penuh kasih, akan memberikan apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Meskipun kita mungkin tidak selalu memahami rencananya,
Kita percaya bahwa segala sesuatu yang diberikannya adalah untuk kebaikan kita. Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sahabatku, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa putus asa dan kehilangan harapan ketika menghadapi masalah dan kesulitan. Namun, ayat-ayat ini mengingatkan kita untuk tidak menyerah, tetapi terus meminta, mencari, dan mengetuk dengan keyakinan dan ketekunan yang teguh. Allah adalah Bapa yang penuh kasih dan Maha Pengasih, yang siap mendengarkan doa-doa kita dan memberikan jawaban yang terbaik bagi kita. Setiap kali kita merasa lelah dan terpuruk, mari kita mengingat janji Allah dalam ayat-ayat ini. Mintalah dengan tulus dan keyakinan, carilah dengan tekun dan gigih. Ketulah pintu dengan penuh harapan dan kepercayaan. Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah mengabaikan doa-doa kita. Dia selalu hadir di samping kita, siap mendengarkan keluh kesah dan permohonan kita. Dalam proses meminta, mencari, dan mengetuk, kita juga belajar untuk lebih dekat dengan Allah. Doa bukan hanya sekadar alat untuk meminta kebutuhan kita, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan spiritual kita dengan Sang Pencipta. Dalam setiap doa yang kita panjatkan, kita membuka hati kita untuk menerima kasih dan kehadirannya dalam hidup kita. Selain itu, proses meminta, mencari, dan mengetuk juga merupakan bagian dari pengembangan kepribadian dan karakter kita. Ketika kita belajar untuk berserah kepada kehendak Allah dan memperkuat rasa syukur serta kesabaran dalam menunggu jawabannya, kita juga sedang membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih sabar, bijaksana, dan percaya diri. Dalam kehidupan ini, kita seringkali tergoda untuk menyerah dan putus asa ketika menghadapi rintangan dan kesulitan. Namun, ayat-ayat ini mengajarkan kita untuk tetap percaya dan bertekad dalam doa-doa kita. Allah adalah Bapa yang penuh kasih, yang siap memberikan yang terbaik bagi kita, jika kita meminta dengan tulus dan percaya kepadanya. Oleh karena itu, mari kita renungkan kembali pesan yang terkandung dalam ayat-ayat ini. Mari kita memperkuat keyakinan dan ketekunan kita dalam berdoa, dan percaya bahwa setiap orang yang meminta dengan sungguh-sungguh akan menerima. Setiap orang yang mencari dengan tekun akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk dengan penuh keyakinan, bagi dia akan dibukakan. Allah adalah Maha Mendengar, Maha Pengasih, dan Maha Pemurah. Dengan keyakinan dan ketekunan, kita akan merasakan keajaiban dan kemurahannya dalam hidup kita. Amin.